Para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini bahasan yang akan kita bahas adalah shadaqatut tatawwu' atau sedekah yang sunnah ya. Di minggu yang lalu kita sudah bahas zakat, atau dalam bahasa lainnya adalah sedekah wajib. Ini adalah kita bahas sedekah sunnah atau fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam sedekah sunnah. Faslun fi shadaqatit tatawwu'. Wa akhraja at-Tabrani an Anasin. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu fa inna sadaqata fikakukum minan nar. Rasulullah bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kalian semua, fa inna sadaqata, sesungguhnya sedekah itu, fikakukum minan nar ya, tebusan kalian, minan nar, dari api neraka. Jadi sedekah adalah salah satu perkara yang dapat membebaskan kita dari api neraka. Jadi bukan hanya saja mendatangkan balasan 10 kali lipat, tapi yang jelas kata Kanjeng Nabi, sedekah itu bisa membebaskan kita dari api neraka. Wasyaikhan, lalu yang berikutnya dari Imam Bukhari dan Muslim, An Adi, meriwayatkan dari Adi bin Hatim, ittaqullah, Rasulullah bersabda, ittaqullaha walau bisyikki tamratin. Ada dalam hadis yang lain redaksinya bukan ittaqullah tapi ittaqun nar katanya. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Kalau di sini ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, walau bisyikki tamratin, walaupun hanya sekedar dengan satu buah kurma, satu biji kurma. Atau ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu dengan api neraka, atau jagalah diri kamu dari api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan sebuah kurma. Jadi sedekah itu tidak dilihat besarnya, tidak dilihat banyaknya, tapi dilihat dari kualitas kita bersedekahnya. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Jika kalian tidak mendapatinya, enggak punya, walaupun hanya sekadar sebiji kurma, enggak punya dibuat bersedekah, fa bi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat yang baik. Ya, jadi sedekah itu ya, kalau kita tidak punya dengan materi, ya walaupun yang sedikit pun tidak ada kita untuk berbagi dengan orang lain, maka bersedekahlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalau ada orang yang nanya, yang meminta kepada kita, kita nggak punya, maka berilah kalimat yang baik. Ya, jangan pakai embel-embel curhat. Buru-buru buat lu, buat gue juga gak ada. Nah, itu namanya sambil curhat itu mah. Ya, tidak perlu begitu. Ya. Tapi kalimat-kalimat yang baik, yang sekiranya kalimat yang baik itu tidak mematahkan hati orang yang meminta. Gitu. Ya kan, kalau dalam hadis yang lain mah ya, kalau nggak ada yang sedekah buat sedekah, udah ajak bini ke kamar sedekah. Paling enak gitu dah. Ya. Iya. Wal Qudai, lalu berikutnya diriwayatkan dari Imam Al-Qudai an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Kata Kanjeng Nabi, as-shadaqatu tamna'u maitatasu. Sedekah itu dapat mencegah orang mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi bagi orang yang senang sedekah, insyaallah mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, sehingga kita bisa bersedekah. Kalau dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada 4 perkara yang baik, tapi ada 4 perkara yang lebih baik lagi katanya. Jadi as-shadaqatu diantaranya adalah as-shadaqatu minal aghniya hasanun. Bersedekah dari orang kaya itu bagus katanya. Tapi wa ahsanu minha,
Dan lebih bagus dari itu adalah as-shadaqatu minal fuqara. Ya, sedekah dari orang yang fakir. Jadi kalau orang sedekah, orang kaya sedekah bagus. Tapi kalau orang fakir sedekah, wah jauh lebih bagus. Gitu. Ya, udah susah sedekah lagi kan luar biasa. Nah, jadi walaupun kita belum punya untuk bersedekah, paling tidak sudah punya niat. Ya kan niat aja pemelit banget. Ya kan? Ya kan niatnya misalnya kita ada apa namanya kalau dalam diceritakan dalam kitab Nasauddiniyah itu, kalau berandai-andai ya ada seseorang berandai-andai kalau melihat gundukan pasir itu, katanya kalau seandainya ini adalah gundukan gandum, pasti akan kusedekahkan semua untuk orang-orang yang kelaparan. Jadi pahala tuh, berandai-andainya aja sedekah. Ya kita kalau andai punya duit 1 miliar nih, dimakan semua. Gitu ya, semuanya bisa jadi pahala. Wa Tabrani, lalu yang berikutnya dari Imam At-Tabrani an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, anna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral quburi. Sesungguhnya sedekah itu la tudfi'u an ahliha harral qubur, dapat memadamkan panasnya kubur dari ahlinya. Dari ahli sedekah. Jadi orang sedekah itu dapat memadamkan panasnya kuburan bagi orang yang ahli sedekah. Wa inna ma yastadhillul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli shadaqatihi. Dan sesungguhnya orang yang mukmin berlindung pada hari kiamat fi dhilli shadaqatihi, dalam naungan sedekahnya. Jadi di antara ibadah kita yang bisa kita pakai gunakan untuk berlindung nanti di yaumul mahsyar adalah sedekah. Nah ini kata ulama ada maknanya bisa begini. Maknanya bisa memang nanti sedekah kita yang kita lakukan di dunia ini di yaumul kiamah akan menjadi apa namanya? Akan berbentuk begitu. Akan berbentuk sahabah katanya, akan berbentuk menjadi awan nanti di yaumul mahsyar akan menaungi kita. Ya, atau memang menjadikan kita adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga kita dilindungi sampai jannah, sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Itu sedekah. Wal Baihaqi an Abi Hurairah, dari Imam Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairah, man at'ama akhahul muslim syahwatahu, barang siapa yang memberi makan saudaranya yang muslim, syahwatahu, sesuatu yang diinginkannya, haramahullahu 'alan nari, Allah mengharapkan jasadnya atas api neraka. Tuh, jajanin orang nih, pengen makan apa hari ini? Ya, gitu. Ngomong aja, Mas. Ya, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Lalu hadis berikutnya wan Nasai wal Hakim an Ibnu Umar, dari Imam An-Nasai juga dari Imam Al-Hakim an Ibnu Umar, dari Imam Ibnu Umar, man at'ama akhahul khubza, barang siapa yang memberi makan saudaranya dengan sepotong roti, hatta yushbi'ahu, sehingga mengenyangkannya, wasaqahu minal ma, lalu memberi air minum, hatta yurwiyahu, sehingga menyegarkannya, ba'adahu Allahu minan nari sab'a khanadik, maka Allah jauhkan dari api neraka sab'a khanadik, 7 parit katanya. Ya. Parit itu adalah parit yang apa ya namanya? Selokan lah gitu ya. Selokan. Dulu di perang Hondak itu kan gali. Ya gitu ya. Kali lah gitu ya. Nah, ini 7 kali katanya. Wa kullu khandakin 700 amin. Setiap jaraknya itu khandak itu, parit itu besarnya, itu satu paritnya 700 amin, 700 tahun katanya. Kali 7. Ini 7 khandak, satu khandaknya 700 tahun. Satu kalinya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, ma baina kulli khandaqaini, di antara setiap 2 khandak, 2 parit katanya, masiratu 500 amin,
itu sama dengan perjalanan 500 tahun. 500 tahun, kalau tadi 700 tahun. Ini dalam riwayat yang lain. Wan Nasai an Ibnu Abbas, lalu yang berikutnya dari Imam An-Nasai dari Ibnu Abbas, ma min muslimin kasa musliman thauban. Tidaklah seorang muslim yang memberi pakaian seorang muslim illa kana fi hifdzillahi, kecuali ia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, madama alaihi minhu khirqatun, selagi ada padanya bagian dari baju tersebut. Selagi bagian baju tersebut masih ada pada dirinya, maka orang yang memberi baju itu masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kalau kita ngasih pakaian sama orang nih, selama pakai itu ada sama dia nih, walaupun udah jelek, udah rusak, tinggal jadi topo, selama masih ada, itu masih memberikan perlindungan Allah kepada dirinya. Ya. Itu pakaian ya, hanya sekedar pakaian. Kalau dulu zaman dulu mungkin pakaian begitu sulit kan zaman dulu mah. Kalau sekarang kan pakaian murah banget. Murah sekarang mah ya. Iya. Zaman dulu mah mahal. Apalagi zaman dulu Kanjeng Nabi, orang punya lebih dari 3 pakaian, 5 pakaian udah orang kaya. Ya. Jadi pakaian itu betul-betul salinan doang. Sekarang mah kok aja harus yang matching mulu kok aja. Sehari dua. Wal Uqaili, lalu berikutnya dari Imam Al-Uqaili, an Ibnu Umar, dari Imam Ibnu Umar, kam min haura aina'a, berapa banyak bidadari di surga, maka mahruha illa qabdatun min hittatun, yang maharnya hanya segenggam hintoh saja. Hintoh itu gandum. Au mithliha, atau serupa dengan itu, min tamrin, dari kurma. Jadi di surga itu begitu banyak bidadari yang Allah siapkan buat orang yang beriman, yang mau sedekah walaupun hanya dengan segenggam gandum, segenggam kurma. Itu maharnya cuma segitu. Itu cantik banget ya. Ya coba dunia mah. Ya, yang cantiknya nggak seberapa, maharnya 30 juta. Ya kan gitu ya. Tapi kalau buat surga, bidadari di surga cukup dengan segenggam kurma disedekahkan, itu jadi mahar nanti di surga untuk bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Wa Abu Dawud, lalu yang berikutnya dari Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Imam Abi Sa'id Al-Khudri, ayyuma mu'minin, Masya Allah. Dewan. Ayyuma mu'minin at'ama mu'minan, siapapun orang yang beriman, at'ama mu'minan, yang memberi makan kepada orang yang mukmin. Tuh, lihat tuh, makanan dibawain nih. Ini bab sedekah ini. Bab sedekah. Ini bener pas banget ini. Ya, siapapun orang yang beriman memberi makan kepada orang yang beriman, ala ju'in at'amahu Allahu yaumal qiyamah min thimaril jannati. Ya. Memberi makan kepada orang mukmin yang lapar, maka Allah nanti di yaumul qiyamah akan memberinya makan min thimaril jannati, dari buah-buahan surga. Wa ya mu'minin saqa mu'minan ala dhama'in, dan siapapun orang yang mukmin memberi minum kepada mukmin yang lain atas rasa hausnya, saqahullahu yaumal qiyamati min rahiqil makhtum, maka Allah akan memberinya minum nanti di yaumul qiyamah min rahiqin mahtum, katanya dari rahiqil mahtum itu adalah khamr yang murni. Wah, di dunia mah haram. Nanti di surga itu ada rahiqil mahtum, katanya murni.
khamar yang murni yang tidak dicampur dengan apapun, yang masih disegel. Waduh, higienis banget lah pokoknya. Gitu. Ya. Karena itu yang diterima nanti di surga, salon enggak ada. Masa di surga salon. Tapi lazahnya, mungkin kelezatannya akan melebihi apa yang dirasakan bagi orang-orang yang sekarang menikmati itu. Ya, gitu ya. Kan gini, tidak semua minuman itu bagi orang di dunia ya. Di dunia tidak semua orang yang menikmatinya kan mendapatkan kenikmatan. Tapi bagi penikmatnya itu nikmat betul. Nanti di surga yang tersisa itu kenikmatan itu. Kenikmatan meminumnya yang ada. Ya. Maktum itu ya. Iya, min ar-rahiqil makhtum. Anggur ada 15 nanti di akhirat. Ya, itu yang ngasih minum. Jadi ngasih minum kopi ini ya, luar biasa ini. Air ya. Nanti pun kasih air minum. Ini banyak. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan. Dan siapapun orang mukmin yang memberi pakaian kepada orang yang mukmin ala uryin, ya, karena kebutuhan terhadap pakaian. Uryin itu kalau dimanain telanjang. Artinya orang yang membutuhkan terhadap pakaian. Jadi barang siapa orang mukmin yang memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan, kasahullahu yaumal qiyamah min hulalil jannah. Maka Allah akan memberinya pakaian dari pakaian-pakaian surga. Wa Abu Dawud wa Ibnu Hibban an Abi Sa'id li an yatasaddaqa rajulu fi hayatihi wa sihhatihi bidirhamin khairun min an yatasaddaqa bi mi'atin inda mautihi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersedekah, sedekahnya seorang laki-laki fi hayatihi pada masa hidupnya, fi sihhatihi dalam keadaan sehatnya, itu lebih baik ya daripada dalam sehatnya dengan 1 dirham, itu lebih baik daripada sedekahnya laki-laki dengan 100 dirham ketika menjelang ajalnya. Ya, kan sudah menjadi kebiasaan di kita, kalau orang lagi sakit payah baru udah sedekah. Ya. Baru sedekah tuh orang anak yatim suruh doa minta kesembuhan segala macam bala dan lain sebagainya gitu. Nah, ini katanya sedekah kita dalam keadaan yang sehat itu lebih baik, 1 dirham lebih baik daripada 100 dirham ketika menjelang ajal. Kenapa? Karena kan gini, kalau kita sedekah dalam keadaan yang sehat, ya lagi sekarang nih, berarti kita sedekah itu dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan tidak terpaksa. Tapi ketika menjelang ajal, kita sudah dalam keadaan memang mengurangi dosa. Kita sudah tahu kita kemana gitu. Seolah-olah begitu. Jadi seolah-olah kita dalam keadaan yang terdesak begitu. Makanya dalam keadaan sehat itu walaupun dengan 1 dirham lebih baik daripada 100 ketika hendak meninggal. Yuk banyak-banyak sedekah nih, sok mengulit masalahnya. Kan gitu. Wasyaikhan, lalu dari Imam Bukhari dan Muslim, an Harithah dari Harithah, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, fasayati alaikum zamanun, maka akan datang kepada kalian suatu waktu, yamshi rajulu bi sadaqatihi, ada seorang laki-laki yang berjalan dengan sedekahnya, pengen sedekah nih. Fayaqulul ladzi ya'tihi biha, lalu orang-orang yang didatanginya berkata kepadanya, lau ji'ta bil amsi laqabiltuha, coba kalau datangnya kemarin pasti aku terima. Fa amal an fala hajata li fiha, kalau sekarang mah saya udah enggak butuh. Ya. Fala yajidu man yaqbaluha, maka tidak ada seorang pun yang menerimanya. Jadi ini nanti ada suatu masa, ini pasti masa ini adalah masa min alamati sa'atul kubra, di antara tanda-tanda kiamat besar. Satu waktu di mana ketika orang itu mau sedekah susah mencari orang untuk menerima sedekahnya. Coba kalau kemarin katanya datangnya pasti saya terima, sekarang udah nggak butuh, udah kaya, gitu ya. Nah ini katanya, kata para ulama dalam tafsirnya,
Ada dua keadaan. Yang pertama, imma itu fi ahdi dajjal, dalam masa dajjal. Di mana setiap orang itu jangan nggak mikirin begitu-begituan, udah sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan rasa takutnya ketemu dajjal. Sibuk menyelamatkan dirinya sendiri sehingga udah nggak mikirin gituan dah. Ya. Yang kedua katanya kemungkinan itu adalah masa kejayaan Islam, di mana Imam Mahdi dan Nabi Allah Isa alaihissalam turun ke bumi. Itu masa keemasan Islam sehingga tidak ada seorang pun yang susah. Jadi di masa itu nggak ada orang yang mau nerima sedekah. Dia juga pengen sedekah susah, apalagi nerima sedekah buat apa? Gitu. Di zaman itu. Jadi dua keadaan itu. Imma ini keadaannya ketika Dajjal sehingga orang itu tidak memikirkan hal ini, atau dalam keadaan setelah Dajjal itu, dalam masa kejayaan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, ya, sehingga setiap orang tidak ada yang kesulitan. Semua orang dalam keadaan yang sejahtera, sehingga tidak ada tempat di mana kita untuk memberikan sedekah. Ya, artinya apa? Artinya sekarang nih, ketika kita masih diberikan waktu untuk bersedekah, ada untuk kita sedekahkan, bersedekahlah, gitu ya. Sekarang mah banyak kok mau sedekah. Ya, masih banyak sekarang mau ke masjid bisa, orang butuh bangun masjid, anak yatim banyak, janda banyak, banyak. Nah, walhasil begitulah. Walhasil artinya bersegala sekarang selagi ada banyak waktu, ada banyak tempat untuk bersedekah, bersedekahlah. Jangan sampai kita sampai kepada waktu di mana kita sulit tidak mampu untuk bersedekah. Lalu yang berikutnya dari Imam Al-Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, ma fataha rajulun baba atiyatin bi shadaqatin, tidaklah seorang laki-laki yang membukakan pintu pemberian, ya, baik berupa sedekah au silatin atau menyambung tali silaturahmi, illa zadahu Allahu biha kathratan, kecuali Allah akan menambahnya lebih banyak. Jadi tidak seorang pun dari kita, kalau kita membukakan pintu sedekah kita nih, ya, atau tadi membukakan pintu tali silaturahim. Jadi memberi itu kan ada dua nilainya. Pertama memberi itu dan nilainya sedekah. Yang kedua bukan cuma sedekah tapi juga menyambung tali silaturahmi. Nah, ini disebut dengan menyambung tali silaturahim ini adalah memberi kepada yang masih ada kaitan kerabat dengan kita, mendekatkan yang jauh. Karena kadang-kadang kan memberi itu tujuannya bukan karena dia butuh. Kalau dengan sekerabat tuh kadang-kadang karena kita jauh supaya kita saling dekat. Ya. Katakan Kanjeng Nabi kan tahadu tahabbu. Saling memberi hadiah maka seakan saling mengasihi, saling mencintai. Gitu. Nah, jadi tidaklah seorang laki-laki, seorang pun yang membukakan pintu sedekah, ya, yang niatnya adalah untuk sedekah atau untuk menyambung tali silaturahim, kecuali Allah akan tambahkan lagi kepadanya nikmat tersebut. Rezekinya tambah lagi kalau niatnya adalah memberi itu untuk sedekah atau untuk menyambung tali silaturahim. Wa ma fataha abdun baba mas'alatin, dan tidaklah seorang hamba membukakan pintu permintaan. Jadi maunya minta mulu gitu ya. Yuridu biha kasratan, yang ia menghendaki untuk supaya dapat banyak, meminta-minta ke orang lain. Ya. Illa zadahu Allahu biha qillatan, kecuali Allah akan menambahkan kepadanya qillah, sedikit. Akan menambahkan rasa kurang. Jadi kalau kita minta-minta ke sama orang nih, apa najis selamitan sama orang gitu ya. Di rumah mah ada, tapi kalau dikasih mau aja. Nih kadang-kadang kan yang jadi sifat buruk manusia itu kan begitu. Kita nih kalau dikasih kan mau aja. Kita nggak ngelihat butuh nggak butuh. Nama dikasih katanya kan, ya kita ambil aja. Ya. Padahal mah kalaupun kita ngambil maka kita harus niat sedekah lagi buat orang lain nih, nanti buat orang lain dah gitu. Ya. Tapi kalau niatnya ngambil minta sama orang lain, niatnya memang untuk memperkaya diri sendiri, untuk memperbanyak apa yang kita punya, maka Allah tidak akan menambahkan kepada dirinya kecuali killah, merasa kurang aja. Ya, merasa kurang itu kan banyak. Pertama,
dihilangkan keberkahan dari hartanya, ya, sehingga harta sebanyak apapun menjadi tidak berkah, menjadi tidak cukup, ya, atau betul-betul kila itu ya buras aja, mau minta sebanyak apapun dari orang, dapat mah banyak dari orang, tapi ya nggak ada sisa, habis aja, gitu. Bisa begitu. Jadi bisa hilang keberkahannya, atau bisa hilang secara hisiahnya, secara nyatanya hilang. Ya, intinya memang kita jadi manusia, jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kurang-kurangin meminta kepada orang lain. Kalau kata Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis katakan wala takunu kallan 'alan nas. Jangan jadi beban orang lain. Di situ. Ya. Karena tadi itu kalau kita mukakan pintu minta, nanti akan makin kurang kita. Nauzubillahi min dzalik. Wa Tabrani an Abi Umamah, lalu hadis berikutnya dari Imam At-Tabrani, dari Abi Umamah, laula annal masakin yakdzibuna ma aflaha maraddahum. Andai saja orang-orang miskin tidak berbohong, ma aflaha man raddahum, maka tidak berbahagia orang yang menolak mereka. Orang miskin jujur. Kalau orang-orang miskinnya jujur, artinya jujur itu kalau minta sesuai dengan apa yang dia butuhkan, maka orang yang menolaknya tidak akan bahagia. Tapi karena kebanyakan orang miskin ini tidak jujur, artinya banyak orang yang minta-minta ini kan mereka jarang nggak jujur kan. Di zaman Nabi itu ada katanya satu cerita bagaimana ada seorang yang minta-minta. Setiap orang itu dia mengeluhkan hal yang sama. Yo, Pak minta belum makan, belum ada yang ngasih uang, belum ada yang ngasih dari pagi. Padahal udah ada yang ngasih. Nah, itu kan bohong tuh. Ya, ada seorang minta-minta, ini ada hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Minta sama Siti Aisyah begitu. Begitu dikasih, pergi ketemu orang lain ngomongnya sama juga. Gitu. Jadi kalau seandainya orang yang meminta itu jujur, berkata benar, berkata jujur, ya kalau udah dikasih, udah dapat, tidak dapat, enggak ya enggak gitu. Maka orang yang menolaknya tidak akan bahagia. Tidak akan mendapatkan kesejahteraan orang yang menolaknya nih. Ini adalah peringatan bagi orang yang suka nolak sama yang minta-minta. Ya. Tapi kalau karena kebanyakan orang sekarang tidak jujur, makanya buktinya gue akan nolak orang miskin mulu, orang yang minta-minta misalnya gue nggak ngapa-ngapa. Karena kebanyakan orang yang minta-mintanya nggak jujur, gitu. Nah, tapi kita kan nggak tahu juga mana yang jujur, mana yang enggak. Nah, makanya nih, ini ada ancaman dari Kanjeng Nabi, orang yang menolak orang yang meminta-minta nggak bahagia, nggak sejahtera. Artinya hati. Kalau kita bisa ngasih, kalau nggak bisa ngasih, maka kasih perkalimat yang baik, yang sekiranya tidak menyakiti hatinya. Ya sekarang sih kalau sekarang mah kan lihat peminta-minta, kalau kita tolak, sumpah serapannya banyakan dia. Ya. Itu kan diantaranya. Ya. Nah, yang berikutnya wal Baihaqi an Ibnu Umar, dari Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Umar, man su'ila biwajhillah fa'ata kutiba lahu sab'una hasanatan. Barang siapa yang meminta biwajhillah karena Allah, fa'ata kemudian dia memberi, kutiba lahu sab'una hasanah, maka akan dicatatkan baginya 70 kebaikan. Nah itu ya. Jadi kalau kita ada orang minta, ya biwajhillah itu ya karena Allah tuh kan minta seikhlasnya lah gitu ya. Meminta seikhlasnya kepada kita, lalu kita memberikannya, maka apa yang kita berikan akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai 70 kebaikan. Ya. Kalau dalam hadis mah barang siapa yang berniat satu kebaikan maka dapat pahala satu kebaikan. Kalau dilakukan 10 kebaikan. Nah, kalau sedekah 70 kebaikan. Tapi di sini ada ditafsirkan oleh para ulama bahwa sab'un di sini, 70 di sini bukan terbatas, bukan jumlah terbatas. Artinya nih pahala sedekah ini banyak lah gitu. Ya, banyak. Jadi sab'un ini menunjukkan jumlah yang banyak, bukan keterbatasan hanya 70 bukan, tapi banyak sekali
pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau bersedekah. Wa Ahmad wa Turmudi an Salman bin Amir, as-shadaqatu 'alal masakin shadaqatun wa hiya 'ala dzirrahimi tintani shadaqatun wasilatun. Sedekah itu bagi sedekah kepada orang-orang miskin nilainya satu, yaitu nilainya sedekah. Tapi kalau sedekah kepada orang yang masih ada pertalian darah dengan kita, masih ada pertalian kekerabatan dengan kita, maka nilainya dua. Satu nilai sedekah, yang satu lagi nilai silaturahim. Ya. Ini menjadi penting nih, kadang-kadang kan kita kalau sedekah sama saudara, walaupun banyak nggak kelihatan. Ya. Ini kalau kita sedekah sama saudara nih, biar kata banyak yang kita berikan sama saudara nggak kelihatan. Ya nggak di alam, biasa aja gitu. Karena namanya sama saudara. Tapi sedekah sama orang nih, biar kata dikit, rasanya itu lain gitu. Nah makanya banyak orang yang mengabaikan itu. Ya kadang-kadang kita mau enakan ngasih ke orang lain. Ya kita mau kayaknya kalau ngasih ke orang mah diperluin banget gitu. Tapi kalau ngasih ke saudara, biar kata banyak, dianggapnya biasa aja. Nah, tapi itu sebetulnya pahalanya lebih besar pahala kita ngasih kepada saudara. Karena nilainya dua. Wa Ibnu Hibban, dari Ibnu Hibban, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Ya. Sedekah yang dilakukan secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, itu dapat memadamkan murka Allah. Yang disebut dengan ghadabar rabbi itu kalau di dunia itu enggak seberapa. Ya misalnya Allah tampakkan dengan turunnya musibah dan sebagainya, itu ghadabar rabb bagi orang-orang yang tidak beriman atau bagi orang-orang yang membangkang. Ya, bagi orang yang beriman tentu itu cerita lain. Ya, adalah ibtila, ujian bagi mereka. Tapi murkanya Allah yang paling dahsyat adalah murka nanti di yaumul qiyamah. Karena tidak ada yang lebih dahsyat lagi daripada murka Allah selain nanti di yaumul qiyamah. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, dengan sedekah maka Allah, kemurkaan Allah ini akan dipadamkan dengan sedekah sir kita. Wasilatur rahim tazidu fil umri. Dan silaturahim, menyambung tali silaturahmi itu dapat menambah umur, dapat memanjangkan umur. Ya. Memanjangkan umur itu juga maknanya pertama dengan panjang umur itu adalah ditambah keberkahan dalam umur kita. Yang kedua adalah betul-betul dipanjangkan usia kita. Kalau dalam kitab Kanzun Najwa Surur itu dihapuskan nama kita dari daftar-daftar yang dipanggil oleh Allah pada tahun itu, diundurkan gitu. Pending. Iya. Ini setahun kurang gitu ya. Iya. Talis itu menyambung tali silaturahim. Jadi memang itu memanjangkan umur itu di situ. Jadi ima ditambah keberkahannya atau memang dipindahkan gitu ya. Nah, itu adalah umur-umur kita yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum abraza ilal malaikah katanya gitu. Yang masih di level mahfud yang tidak dilihat oleh malaikat. Jadi katanya usia yang masih bisa taqaddum wa ta'akhur, bisa didahulukan atau bisa diakhirkan adalah ketika ketentuan itu belum diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Tetapi idza abraza ilal malaikah, ketika sudah diperlihatkan kepada malaikat, maka umur itu la yataqaddam wa la yata'akhir. Tidak bisa di pending atau dimajukan, nggak bisa. Itu yang dimaksud ini apa tazidu fil umri itu yang dirahasiakan ya. Ya. Ketentuan yang masih dirahasiakan. Hanya Allah yang tahu. Intinya tapi walaupun secara kuantitas mungkin tidak bertambah, tetapi secara kualitas bertambah. Ya, kan udah cerita-cerita tentang keberkahan umur itu banyak ya.
Di antaranya misalnya yang sering saya cerita itu Imam An-Nawawi, ya. Dulu di Rubat itu, di Tarim itu ada yang terkenal dengan keberkahan umur itu Habib Ja'far Al-Idrus. Bagaimana puluhan ribu aura di puluhan ribu hanya dicapai dengan beberapa waktu saja. Makanya tidak heran ada misalnya ada cerita Babi Abdurrahman Segaf yang menghatamkan Al-Quran dalam semalam itu 4, siang 4 kali, malam 4 kali. Kalau ngitung umur kita boro-boro nggak bakalan. Coba kita dari pagi ketemu pagi baca Quran, sanggup nggak? Khatamil Al-Quran. Kalaupun sanggup ngos-ngosan, ya. Tapi bagi mereka itu bukan hal yang sulit, karena disebut dengan keberkahan waktu. Dan itu yang menghatamkan Al-Quran 4 kali di malam 4 kali, di siang 4 kali itu masih banyak lagi cerita aulia Allah, para wali Allah yang bisa menghatamkan Al-Quran lebih banyak dari itu dalam sehari semalam itu. Maka ada cerita bagaimana dia setiap kali satu kali sholat satu hatam Al-Quran, satu kali sholat satu hatam Al-Quran. Itu karena berbicara tentang keberkahan waktu. Jadi logikanya keberkahan waktu itu seperti kita mimpi. Coba kita mimpi, tidur sejam, udah sampai kemana-mana. Ya ketemu cewek kawin, bisa tuh dalam 1 jam tuh. Bisa 3 kali kawin. Bisa. Dalam 1 jam itu salah satu logika yang bisa keberkahan waktu yang bisa dilogikakan seperti itu. Ya. Ini kayak kita ngaji nih, 1 jam aja belum. Tapi perasaan lama banget ya. Karena mau bagaimanapun kita dalam keadaan ngaji ini ada yang ngantuk, ada yang ngobrol segala macam. Tapi kan di sini ada keberkahan waktu kita nih, sedikit tapi berkualitas. Daripada ngobrol yang enggak yang nggak jelas-jelas. Tapi terasa lama. Coba tuh kalau ngomongin janda, 1/2 jam ya nggak berasa. Belum kelar. Tahu-tahu jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Kalau jam 3. Coba. Nah, udah jam 3 nih. Sejauhnya belum ini. Ya, 1 jam aja belum. Perasaan udah lama banget nih, nggak kelar-kelar ngaji dari tadi gitu ya. Udah lihat jam mulu. Ya. Wa fi'lul ma'ruf, dan berbuat kebaikan yaqi masari as-su'i. Ya, jadi berbuat kebaikan apa saja itu dapat menjaga daripada sakaratul maut, masari as-su'. Sakaratul maut dalam keadaan yang buruk. Ya, mudah-mudahan sih kita bisa ya, amin. Bisa sedekah, bisa berbuat baik, bisa segalanya bisa, amin ya rabbal alamin. Sehingga kita dijauhkan dari sakaratul maut yang buruk. Hadis yang berikutnya, wa Ibnu Addi an Abi Hurairah, dari Ibnu Addi dari Abi Hurairah, utus sa'ila. Tanya, utus sa'ila wa in ja'a ala farasin. Kata Kanjeng Nabi, berilah orang-orang yang meminta walaupun dia datang di atas kuda. Jadi dia datang dengan kendaraan mewah, kuda kan kendaraan mewah zaman Nabi. Walaupun dia datang dengan kendaraan mewah, dia minta kasih, gitu ya. Apalagi cuma bawa karung endong kasih, udah. Iya. Wa huwa an Jabir, masih dari Imam Ibnu Adi, meriwayatkan dari Jabir, idza atakumus sailu, jika datang kepada kalian orang yang meminta, fad'u fi yadihi, maka letakkanlah di tangannya walau zilfan muhraqan, walaupun hanya kikil yang terbakar katanya. Walaupun sedikit lah intinya ya. Jadi kalau ada yang datang meminta sama kita, apa yang kita punya kasih. Walaupun itu mungkin kadang-kadang nilainya buat kita nggak seberapa. Kasih aja gitu ya. Nah, nanti perkara nanti diterima atau nggak terima itu urusan yang minta dah tuh. Yang penting kita sudah memberikan apa yang kita mampu. Ya, kan sekarang juga banyak yang minta, misalnya minta dikasih 2.000 dinyonyol aja. Ya. Ada orang ngamen nih, orang ngamen dikasih duit gopean 2, dilemparin lagi. Duit juga banyak gue juga katanya gitu. Lah, ya, nah itu urusan lain dah kalau itu. Yang penting kita sudah berusaha memberi. Cuman begitu dia ngamuk-ngamuk jangan kita balas. Kalau kita balas pahala kita angus. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Cepet amat ini. Masih banyak ini. Soalnya
Babnya banyak. Mangga, silakan kalau mau tanya. Yang mau bertanya silakan. Ya. Ya teh. Ada mah Belakang Bang ngopi. Mal. Udah hafal semua kalau dia mau udah di luar kepala. Lagu bener. Iya sih, ngomong. Wali. Kalau ini kan kalau Ini aja pertanyaan mengenai katanya ada ustadz yang meminta sedekah tuh yang memaksa tuh maksudnya kayak ya kayak gitu tuh gimana tuh? Gimana ya? Gitu deh. iya mas sedekah maksudnya Iya. maunya mobil mobil nanti dapat apa gitu Sedekahnya gitu ya. iya motor iya Ya intinya kalau sedekah mah tentu harus biwajhillah ya. Harus bersedekah itu harus dengan kesadaran. Jadi kalau misalnya orang sedekah dengan cara paksa kemudian akan diganti dengan 10 kali pas secara konstan juga. Ya janji Allah memang seperti itu. Gitu. Tapi kan tidak bisa kita janjikan sebagai pribadi kita manusia nih, karena Allah akan memberi itu liman yasha kepada orang yang dikehendakinya. Dan gini, balasan yang Allah berikan kepada kita itu kan bisa halan wa ma'alan. Kadang bisa balasannya itu adalah seketika ketika kita memberi, atau juga bisa ma'al, bisa nanti-nanti. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena Allah kan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Ya. Memang ada banyak cerita tuh. Bagaimana Sayyidina Ali kemudian yang nggak punya apa-apa, ya punya uang cuman berapa tuh? Sedikit lah gitu ya. Siti Fatimah minta apel katanya. Lalu datang ke pasar dengan uang yang dia punya, nggak dapat tuh apel yang utuh, dapatnya apel yang busuk separoh, gerowak begitu ya. Dapat dah, yang penting dapat apel. Fokus begitu pulang, ada minta-minta. Belum makan 3 hari dikasih sama Sayyidina Ali. Ya, begitu dia mau pulang, mau ke rumah sambil mikir bagaimana ngomong sama Siti Fatimah. Ya kan, nanti gimana duitnya udah nggak ada, apel gak balik. Ya kan? Ternyata begitu sampai pintu ada sahabat yang mengantarkan apel sebanyak 9. Ya kan gantinya 10. Kalau apel utuh 10 datangnya. Kan apelnya gerok jadi 9. Gitu. Iya, datangnya 9 berarti ini dalam kisahnya begitu. Iya. Langsung dulu ya. Itu langsung karena memang apa yang dia butuhkan kan itu. Tapi juga ada yang tidak seperti itu, maka mungkin diganti dengan hal yang lebih baik apa yang dia butuhkan. Apa dengan istri baru? Begitu Pak Nimon ya. Tentunya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tentu memang kalau untuk memotivasi orang lain untuk bersedekah memang ya seperti itu. Tapi itu juga bukan jadi ladang untuk mencari keuntungan. Masa kita mengutangkan pada Allah harus seperti itu? Nanti ada kisah di sini tuh, kisah yang sangat nanti akan terjawab lah di minggu yang akan datang. Ada kisah yang Seperti seperti itu sama itu. sedekah aja belum soleh Mansur Ya, Allah. Lu udah paham dah. Pertanyaan titipan. Banyak orang yang merasa ditipu atau kehilangan atau apa, tapi sebutannya dia itu sedekah. Itu Apa aja sedekah gitu. ya habis ketipu nih, gua habis ketipu nih gua. Sudah namanya itu sedekah. Apakah sedekah itu dengan bisa begitu atau memang diawali dengan niat gitu, atau syaratnya sedekah itu bagaimana? Syarat sedekah. ya apa saja sedekah mah bisa. Yang penting mengeluarkan dari apa yang kita punya, namanya sedekah. Sedekah tatawwu itu memberikan sesuatu apa yang kita miliki nih dengan tidak ada syarat ataupun beban kepada kita. Kalau zakat kan jelas ada tuntutan. Kalau tatawwu ya apa saja yang tanpa ada perintah untuk itu. Nah termasuk ada orang yang mirip dengan ini, misalnya gini. Kita ngutangin sama orang, nggak dibayar-bayar. Yaudah dah, saya ikhlasin aja dah. Jadi sedekah. Cuman ketika kita ngomong saya ikhlasin, udah jangan diomong-ngomongin mulu. Gitu. dikabul ya
Iya udah selesai, saya ikhlasin dah gitu. Ngomongin satu orang. Iya. Gua mau cerita mau dua. Itu jadi pahala tentu jadi pahala. Tuh orang kita ketipu jadi pahala kalau terniatin ya mungkin dia memang orang lagi butuh ya kita ikhlasin aja gitu. Ya jadi pahala, jadi sedekah. Jadi pahala Ji. Iya, apa juga bisa jadi pahala apa saja. Yang penting tadi itu ya, masalah pahalanya diterima nggak ya? Diterima kalau kita ikhlas mah. Cuman salah satu tanda ikhlas tuh nggak dia ngomongin mulu. Gitu ya. Ya, Terima jawab. diterima lah. Tapi kalau kehilangan- Walaupun misalnya, walaupun kasalnya kan gini, itu kan berangkat dari keterpaksaan. Ketika kita masih nggak ikhlas pun jangan jadi ibadah. Tapi kalau diikhlasin jadi ibadah. Jadi ikhlasin aja udah. Ya diikhlasin aja jadi ibadah gitu. Walaupun hilangnya mobil. Berat gimana ya rasanya? Kepo. Ya iya daripada kita udah mobil nggak balik juga jadi nggak jadi ibadah juga kan. Ibadah juga. Iya. Mendingan diikhlasin. Biar jadi nilai ibadah kita ikhlasin. Kita ikhlasin iya. Anggapnya sedekah gitu ya. Iya. Kayaknya mobil. Iya iya iya. Iya. Mansur benar maksudnya gitu. Iya berarti ditipu itu kalau kita nggak ikhlas juga nggak jadi ibadah ya. Nggak jadi ibadah lah. Ya ikhlas kan ikhlas itu nanti berdampingan dengan sabar. Ketika kita ikhlas sudah pasti kita bisa sabar. Kalau kita bersabar kita harus ikhlas. Kan sama dampingan di situ. Al-Zaitun Ya, gitu Bang. Iya. Kenapa? Al-Zaitun. Kenapa? Kebetulan temen di Al-Zaitun, Iya. kan? Dia cerita begitu. Jadi dia itu bagaimana ya? Kalau kita mau sedekah itu perbandingan penghasilan itu nggak sebanding. Jadi seperti itu. Ada yang sampai 1 kilo Emas. Benar. Makanya Al-Zaitun kaya itu dari Sedekah. sedekah itu dari anggotanya itu. Iya. Kebetulan kan masih teman nih, cerita seperti itu. Nah, itu sebelahnya anggota. Itu alumni. Alumni. Terus Iya. sampai dia punya harta seperti itu, ternyata itu dari Iya, iya. anggotanya itu. Justru Panji Gumilang beli chicken manager. Jadi begitu. Iya, Sebenarnya memang- sebelum adanya Ustadz Mansur itu di Al-Zaitun. Sudah di Zaitun, cuman memang dia lebih terselubung Nah, lah gitu. begitu Ustaz. Kalau dia kan lebih terang-terangan. Sampai kilo tuh bener itu ya Mas. Benar. Kan awal-awal juga sama gitu memang. Dulu lagi awal-awal buka Zaitun kan masuk sana dengan 1 ekor sapi gitu. Ya, begitu. Tapi memang prakteknya itu memang banyak yang begitu. Jadi 1/4 berapa jadi? Jadi perbandingannya begitu. Jadi kalau gitu gimana ya perbandingan? Misalnya kita punya 5 juta, yang 4 jutanya tuh sedekah, yang 1 juta itu buat kita kebetulan. Oke. Betul loh. Jadi kalau punya rumah jual supaya rumahnya nambah Ji. Jual sedekahin iya. Ente kontrak gitu. Ntar nanti besok kan diganti 10 kali lipat.